Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang tekanan pada zat padat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair bergantung kedalaman zat cair itu sendiri. Coba kalian perhatikan ketika kalian berenang di suatu kolam renang atau di dalam lautan, kalian itu akan merasakan daya dorong dari air tersebut. Nah, itu adalah tekanan dari zat cair. Nah, semakin dalam kalian berenang, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, tekanan berbanding lurus dengan kedalaman zat cair itu dan berbanding lurus pula dengan massa jenisnya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari seberapa besar tekanan yang dialami oleh benda yang berada di dalam zat cair. Kalian bisa melihat rumusnya itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana keterangannya Rho sama dengan massa jenis zat, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman atau ketinggian suatu zat cair. Untuk tekanan zat cair dalam ruang terbuka dikenal dua hukum. Pertama ada hukum hidrostatis, kemudian kedua adalah hukum Archimedes. Nah, untuk tekanan zat cair pada ruang tertutup itu ada dua hukum juga. Pertama ada hukum bejana berhubungan dan kedua adalah hukum Pascal. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana bunyi dari keempat hukum itu. Tekanan hidrostatis berbunyi, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak dalam satu bidang mendatar di dalam suatu zat cair adalah sama besar. Kemudian, hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan di sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat zat cair yang didesak benda. Tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup. Pertama, hukum bejana berhubungan. Berbunyi, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dan berada dalam kesetimbangan, tinggi permukaan zat cair pada setiap kaki bejana akan terletak pada sebuah bidang datar. Sedangkan hukum Pascal berbunyi, tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Silahkan catat dan perhatikan soal berikut. Sebuah dongkrak hidrolik dalam keadaan seimbang seperti gambar di atas. Nilai yang benar untuk F2 adalah: diketahui F1 sama dengan 120 Newton. Kemudian A1 sama dengan 6 cm kuadrat. Dan A2-nya sama dengan 1,5 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah F2. Yang ditanyakan adalah F2-nya. Nah, karena soalnya itu sebuah dongkrak hidrolik dalam keadaan seimbang. Nah, berarti ini soalnya sesuai dengan konsep hukum Pascal. Nah, oleh karena itu kita menggunakan rumus yang ada pada hukum Pascal. Nah, yang paling cocok rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena yang ditanyakan adalah F2-nya, makanya kita bisa menggunakan konsep kali silang. Nah, jadi F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. Nah, jadi setelah itu kita isi F1-nya berapa? 120. Kemudian dikali A2. A2 1,5 per A1 sama dengan 6 ya. Sama dengan berapa? Ini 120 kali 1,5 adalah 180 ya, dibagi 6, hasilnya adalah 30 Newton. Jadi hasilnya adalah 30 Newton.